kita menginjak ke pengemasan makanan awetan dari bahan nabati. Kira-kira kemasan apa saja yang cocok untuk makanan awetan dari bahan nabati? Sebelumnya, kita akan bahas apa itu pengemasan makanan. Nah, ini ada ilustrasi salah satu contoh bahan kemas yaitu daun. Nah, pengemasan sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap suatu makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan tadi tetap baik sebelum diolah maupun setelah melalui pengolahan. Sehingga sampai ke tangan konsumen tetap selamat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, sekarang apa tujuan pengemasan itu? Nah, tujuan pengemasan yang pertama yaitu menjaga atau membuat umur simpan bahan pangan menjadi lebih panjang. Kita bandingkan saja kerupuk yang diletakkan di ruangan terbuka dengan yang dikemas di dalam toples atau plastik, pasti umurnya akan berbeda, lebih panjang yang dikemas. Yang kedua yaitu menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah. Misalnya, produksi beras yang melimpah biasanya akan dibuat dalam bentuk karung-karung. Kenapa? Agar beras tersebut tidak dimakan oleh kutu-kutu beras, jadi terlindung dari hama. Kemudian selanjutnya yaitu mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Ketika bahan pangan itu dikemas, nutrisinya akan lebih terjaga karena tidak terpengaruh oleh lingkungan, misal mengalami oksidasi dan lain-lain. Jadi tetap dalam keadaan yang segar dibanding dengan tidak dikemas. Selanjutnya yaitu menjaga atau menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Ketika bahan pangan itu dikemas atau tertutup, jadi tidak akan mudah terkena sumber-sumber penyakit. Selanjutnya yaitu memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Bahan pangan akan lebih aman ketika dibungkus atau dikemas sehingga penataannya dalam suatu tempat ketika pengangkutan tidak akan mengalami banyak guncangan atau perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu mendukung perkembangan makanan siap saji. Makanan bisa diletakkan di kemasan yang cocok sehingga bisa didistribusikan ke berbagai tempat, sehingga tidak harus dimakan di tempat. Selanjutnya yaitu menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Ketika bahan pangan itu atau makanan itu dikemas, kemasannya bagus akan menambahkan estetika tersendiri dan nilai jualnya pun akan bertambah dengan kemasan yang baik. Nah, untuk itu harus ada beberapa kriteria atau aspek yang harus dipenuhi dalam suatu bahan kemas. Yang pertama yaitu bahan pengemasnya harus memenuhi persyaratan tertentu. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu metode atau teknik pengemasan bahan pangan harus tepat. Apakah itu harus dipres, apakah itu harus kedap udara, apakah itu harus digulung atau yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pola distribusi dan penyimpanan produk hasil pengemasan harus baik. Bagaimana perlakuan ketika setelah dikemas? Harus diletakkan di tempat yang seperti apa? Kemudian syarat-syarat bahan pengemasan yang pertama yaitu memiliki permeabilitas atau kemampuan melewatkan udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang dikemas. Tapi tidak semua makanan harus memiliki permeabilitas seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu harus tidak bersifat beracun atau tidak bersifat toksik dan tidak bersifat inert atau tidak bereaksi dengan bahan pangan. Kan tidak lucu kalau ketika dikemas makanannya menjadi beracun atau kemasannya ikut menjadi rasa dalam makanan yang dikemas tadi. Jadi harus menghindari sifat berikut tadi. Kemudian harus kedap air, terutama makanan-makanan yang mudah rusak ketika terkena air. Selanjutnya yaitu tahan panas. Jadi bahan pangan itu bisa atau tahan ketika bahan makanan yang dimasukkan itu dalam kondisi panas, tidak meleleh, jadi tidak akan bercampur dengan makanan yang ada di dalamnya. Selanjutnya mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah.
Jadi bahan kemas tadi mudah ditemukan sehingga bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak untuk menutupi atau mengemas produk yang dibuat secara massal. Dan harganya pun juga harus terjangkau. Nah, gunanya apa sih pengemasan itu? Bisa dilihat ilustrasinya seperti berikut. Ada kemasan primer, kemasan sekunder, maupun kemasan tersier. Nah, di sini kemasan tadi akan mengatur interaksi antara bahan pangan yang ada di dalamnya dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika itu dilakukan, bahan pangan akan tetap baik meskipun dalam perjalanan yang jauh. Kemudian dapat dikonsumsi oleh manusia tanpa menimbulkan efek samping karena terlindungi. Sekarang ke jenis-jenis pengemasan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama ini adalah kain bancu. Kain ini biasanya digunakan untuk mengemas bahan-bahan seperti tepung, tepung terigu, tepung tapioka. Nah, dibuat dalam kantung-kantung yang berkapasitas antara 10 sampai 50 kilo. Kalau kalian tidak tahu kain belancu, biasanya kain belancu ini banyak dimanfaatkan sebagai pembuatan tas tote bag. Selanjutnya yaitu bahan yang kedua, kertas. Contohnya di sini ada paper bag. Kertas yang biasa digunakan yaitu kertas greaseproof. Ini sebagai bahan kemas. Kertas ini memiliki kekedapan tersendiri terhadap perembesan lemak atau biasanya minyak-minyak yang ikut bersama makanan sehingga tidak akan tembus. Kemasan selanjutnya yaitu gelas. Gelas yang dipakai biasanya berupa toples kaca seperti gambar berikut ini. Kemasan jenis ini biasanya terbuat dari bahan-bahan khusus. Nah, toples ini biasanya bersifat inert, jadi tidak bereaksi dengan bahan pangan yang ada di dalamnya. Lebih kuat terhadap kerusakan akibat perubahan waktu, jadi daya tahannya lebih lama. Dan bersifat transparan, jadi bisa dilihat dari luar. Kemasan selanjutnya yaitu dari bahan metal atau logam. Biasanya yang dibuat seperti kaleng, jadi terbuat dari plat tipis dan aluminium. Biasanya kemasan ini untuk kemasan-kemasan seperti awetan buah maupun sayuran atau biji. Kemasan selanjutnya yaitu plastik. Namun tidak semua plastik dapat digunakan untuk mengemas makanan, artinya aman untuk makanan. Hanya jenis plastik-plastik tertentu seperti PVC, PET, dan polietilen dan sebagainya seperti contoh di sini. Kemudian selanjutnya adalah kemasan daun. Nah, kemasan daun ini sangat umum, lebih aman dan sifatnya biodegradable, artinya bisa terurai secara alami. Nah, jenis-jenis daun yang biasa digunakan untuk pengemasan antara lain ada daun pisang, daun jati, daun bambu, daun jagung, daun kelapa, dan lain sebagainya. Nah, jenis pengemasan daun ini dirasa lebih aman ketika mengalami proses pemanasan dibanding dengan plastik. Bahkan kemasan dari daun terkadang memberikan aroma tersendiri terhadap suatu makanan, menjadi lebih sedap. Sedangkan untuk wadah luar, artinya saat proses distribusi, penjualan, atau penyimpanan, biasanya digunakan bahan yang lebih tebal, contohnya kertas, karton, atau kayu. Setidaknya dua bahan ini lebih aman atau melindungi dari goncangan atau faktor fisik yang dapat merusak bahan atau makanan. Bagaimana sahabat belajar? Mudah kan? Sampai jumpa di video